setelah sukses sebagai seorang kurir ya? Iya, driver. Seorang kurir driver. Gue bayar e-tol terus tiba-tiba waktu gue habis ngelewatin si pintu tol itu, gue lihat di jendela kiri gue ada poci, men. Waduh, Aneh banget sih. pocong gila. Gak jadi pamer gue ke teman-teman gue kan. Gue habis naik sama Ariram nih katanya. Kapan lagi disetirin Arina? Bener. Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horror. Sebelum mulai mendengarkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horror. Kali ini kita ada di episode 70. Iya, Nggak kerasa udah nyampe 70. Udah 70 episode. Dan senang sekali kita dapat kesempatan yang sangat langka. Langka banget sih. Kayaknya kita yang terpilih. Edan. Kita salah satu yang terpilih. Ya. Oke. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Spesial banget. Yang kalian pasti juga gak akan nyangka bakal datang Dan di episode kita. Setelah sukses sebagai seorang kurir ya? Iya, driver. Seorang kurir driver. Ini dia melanjutkan petualangannya lagi yang menjadi apa? Aditya ya? Aditya ke-7. Nah, penasaran kan apa itu Aditya? Langsung saja, ini dia Ari Irham. Halo, Selamat datang Kak di Podcast Semi Horror. Untuk ya, pendengar podcast Semi Horror dan juga untuk timnya, terima kasih loh udah ngundang saya ada di podcast ini. Iya, sama-sama senang banget kita kedatangan Kak Ari di sini. Jujur kita yang terima kasih sih karena Bro Ari sudah meluangkan waktunya untuk Oke nih, apa kabar nih Kak? Baik dong, alhamdulillah. Kak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik banget. Sumpah ini grogi banget kita. Sama tenang. Oke. Setelah di notice tadi tuh Aditya ke-7. Nah, kalian penasaran gak sih apa itu Aditya? Aditya itu apa nih? Iya, betul. Jadi Aditya itu adalah gelar ya. Gelar bisa dibilang silsilah keluarga gitu loh. Aditya. Jadi Aditya itu adalah keturunan yang ditugaskan untuk menjaga batu jagat. Dan batu jagat itu apa? Batu jagat adalah batu yang menjaga keseimbangan antara alam manusia dan juga alam arwah di film Jagat Arwah ini. Iya. Gitu. Dan saya berperan sebagai Raga harus melanjutkan tanggung jawab bapak saya yang Sukmo namanya, diperankan oleh Kiki Narendra, untuk menjaga batu jagat itu yang sebelumnya saya pun nggak tahu apa-apa tentang masalah Aditya dan juga masalah keturunan Aditya ini gitu. Yeah. Dan harus mulai dari nol untuk bisa belajar tentang masalah batu jagat ini gitu. Berapa lama tuh mempelajari karakter seorang Raga? Lumayan lama ya, itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi sebelum syuting film Jagat Arwah ini, aku sama Sheila Dara itu dikasih workshop gitu, karena kan fisik aku sama Sheila itu nggak, orangnya jarang olahraga gitu ya. Maaf nih Sheila, emang bener nih, tapi gue sama Sheila tuh emang jarang olahraga, makanya kita berdua tuh emang harus di-push untuk bisa harus kuat fisiknya gitu, karena kita syuting itu di Magelang, Kaliangkrik, aka Nepal Van Java. Jadi medan di sana tuh lumayan cukup sulit gitu loh untuk orang yang fisiknya tuh lemah. Iya. Kayak misalkan gue yang jarang olahraga gitu, pasti gampang kecapean banget gitu. Dan nanjak semua bro, kayak gini terus jalannya. Dan gue harus syuting di sana gitu. Workshopnya itu kalau boleh tahu ngapain aja tuh? Workshopnya untuk gue ya, untuk gue itu olahraga setiap pagi nih di Visinema di kantor ini. Jam 6 pagi gue harus sudah datang olahraga sekitar 2 jam sama Sheila tuh untuk melatih fisik dan juga mentalnya. Gue dilatih persiapan adegan-adegan yang lumayan berat di film ini. Kayak misalkan contohnya di trailer ada kan yang gue dimasukin kepalanya ke dalam air tuh. Gue harus tahan air. Gue di kolam Visinema ini gue harus nahan nafas lama gitu di timer. Harus dapet sampai
segimana yang si direkturnya pengen gitu. Oh, berhasil tuh. Alhamdulillahnya berhasil. Wah, mantap. Yuk, Walaupun cukup lama ya. Iya. yuk tanya kerja. Yuk. Seorang Ari dan Raga itu, kalian itu berbeda jauh nggak sih sifatnya atau karakternya? Jauh banget sih kalau misalnya Ari sama Raga, karena kan di film ini tuh film Jagat Arwah, Raga ini dia adalah anak remaja yang ambisius banget gitu. Anak remaja yang pengen jadi anak band tapi pengennya ngeband di kota gitu. Karena kan diceritakan di film ini bahwa dia anak yang di desa gitu. Dia seperti terperangkap di desa dan tidak bisa mengeluapkan kemauannya dia gitu. Sedangkan dia pengen jadi anak band terkenal di kota gitu. Selalu tertahan sama bapaknya lah gitu. Selalu tertahan sama situasi yang dia alamin gitu. Berarti cukup sulit dong buat memahami karakter si Raga ini. Cukup sulit karena Sukmo juga di sini dia tidak terlalu banyak ngomong dengan Raga gitu. Dia kayak punya gap gitu loh sama anaknya gitu. Dan Raga tuh tidak pernah tahu ayahnya tuh kerja apa sih gitu. Sebenarnya gitu, selain jualan obat gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin soal proses syutingnya, tantangan apa sih yang paling berat? Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu Sobat Mirror semua nih. Apakah Ari Irham selama syuting mengalami pengalaman mistis atau horor? Seperti apa? Gue sempet ngalamin ada 2 kali. Jadi pertama kalinya itu workshop. Jadi workshop kita itu gue sama Sheila, sama produser sama acting coach. Gue disuruh untuk ke camping ground gitu di Bogor. Dan kita harus diem di hutan selama 1 jam. Siang sama malam. Jadi gue sama Sheila itu dibiarin di hutan gitu selama 1 jam untuk bisa meresapi keadaan yang dialamin saat itu gitu. Dan waktu siang sih untungnya gue lumayan deg-degan ya, walaupun siang ditinggalin sendirian kan kayak lumayan juga gitu. Lumayan takut gitu. Dikasih kertas untuk ngegambar dan lain-lain gitu. Dan untuk yang malamnya beda cerita nih. Ini gila banget soalnya. Sekitar jam 9 sampai jam 10 malam itu gue disuruh sama acting coachnya untuk langsung diantarin ke tempat untuk diam sejam ya. Dan itu kita nggak boleh bawa handphone lain-lain. Itu malam-malam. Gue cuma bawa senter sama headlamp. Udah itu gue ditinggalin ke sana. Lumayan cukup jauh dari base camp kita. Anak-anak pada tinggalin sama teleponnya. Gue sendirian di sana. Dan yang gilanya lagi di sebelah gue tuh ada sungai. Ada sungai nih ngalir kenceng, ada deras. Dan di seberang sungainya ada pohon pisang banyak banget. Waduh, pohon pisang banyak banget. Gue diem aja duduk, gue nggak berani ngeliat ke belakang, gue nggak berani ngeliat kiri kanan gitu. Tapi gue gabut juga ya, sejam gitu ya. Sekitar 30 menitan gue ya lihat kiri kanan ya. Bosan juga ya, ngapain ya gue takut sih, tapi ya udahlah gitu. Sampai suatu saat tiba-tiba ada gue lagi nengok ke arah yang pohon pisang itu yang kanan dekat sungai. Tiba-tiba ada rambut gitu bro di situ bro. Waduh. Gue langsung gue balikin kepala gue ke tengah, gue matiin headlamp gue karena gue takut lagi untuk lihat ke sana. Matiin headlamp, gue cuma ada senter, gue nggak mau ngarahin ke sana lagi. Udah stop, gue diem aja. Gue badan gue kayak shock gitu kan. Lo pernah nggak sih yang shock kayak dari kaki sampai atas tuh langsung panas gitu rasanya gitu kan? Kayak gue kayak gitu tuh rasanya, kayak langsung panas semuanya gitu. Gue nggak berani ngeliat ke belakang, gue nggak berani ngeliat kiri kanan. Pokoknya, wah it's the worst lah itu. Parah banget sih, pengalaman paling parah sih. Gue tuh pengen lari sebenarnya ke base camp, cuman gue takutnya kalau misalnya gue lari, gue malah ditambahin 1 jam lagi sama acting coachnya gitu. Karena kan gue nggak berhasil, nggak pass mission gitu. Oke. Itu gitu gila sih. Berarti itu selama sejam tuh duduk doang, nggak jalan-jalan misalnya gitu? Enggak, gue duduk doang karena gue takutan anaknya sebenarnya. Gue emang anak penakut nih, mohon maaf sebelumnya gitu. Dan untuk meredam ketakutan gue saat itu, gue lihat ada jaring laba-laba, gue ngobrol sama laba-laba aja udah. Setelah ngeliat terus kaget kan. Nah, itu setelah itu apa yang terjadi untuk menenangkan diri ya? Gue ngobrol sama laba-laba itu. Oh itu ya. Untuk meredam semua ketakutan gue, untuk melepas semua ketakutan gue cari distraksi baru aja gitu kayak. Kan nggak ada handphone kan, nggak bisa lihat handphone gitu. Ya udah gue cari apa kayak, gue ngobrol kayak sama apa kayak udah ngobrol sama laba-laba gitu.
ngomong-ngomong masalah penakut nih, kan lu penakut juga nih kan. Iya. Apa yang bisa ngejadiin lu berani buat ngadepin film Jagat Arwah ini? Karena semenjak saat kejadian workshop di camping ground itu, gue merasa bahwa gue merasa kayak gue harus memberanikan diri gue untuk bisa menjadi raga gitu, untuk bisa melepas arirham gue dan menjadi raga gitu. Ya di film ini raga berinteraksi dengan hantu gitu. Lo nggak bisa takut sama yang gitu-gituan kalau misalnya lo pengen peranin dia gitu. Iya. Ya gue tekenin aja bahwa orang yang ngelihat gue di pohon pisang itu, entah itu apa yang ngelihat gue di pohon pisang itu, gue anggap aja dia adalah salah satu temen gue gitu di film ini gitu. Keren. Terus nih, film ini kan tayang tanggal 29 ya, 29 September nih, bentar lagi. Apa nih statement dari lo buat penonton-penonton, buat sobat-sobat Mirror atau semua orang yang, kenapa sih semua orang harus nonton Jagat Arwah? Kenapa? Karena menurut gue ini film horor yang beda ya. Ini horor fantasy dan juga cukup horor fantasy kayak sedikit origin superhero gitu lah. Yeah. Karena di sini ceritanya hantu-hantunya punya kekuatan dan juga generasi Aditya itu punya kekuatan gitu. Dan mungkin itu yang ngebedain dari film horor-horor yang lainnya gitu ya, karena ini ada fantasinya, ada bumbu-bumbu fantasinya gitu. Dan kenapa kalian harus nonton? Karena ini film horor beda dan juga ini fresh buat kalian gitu. Kalau jujur sih, kalau gue sendiri pas kita nonton teaser sama trailernya agak bertanya-tanya, ini sebuah ide yang cukup unik gitu ya, mitologi gitu. Terus ada horornya, ada fantasinya, ada actionnya. Karena di film ini kita ngebawa hantu-hantu dari Indonesia gitu kan, lokal gitu. Terus visualisasi di filmnya pun jadi agak berbeda gitu, unik. Gendrowo, kuntilanak, noni Belanda gitu. Karena kan itu yang hantu yang ada di Indonesia gitu kan. Ada nggak sih part favorit di proses syuting atau di filmnya nih, sedikit aja? Di trailer itu ada sebenarnya. Itu waktu lagi menunjukkan bahwa gue lagi berdamai dengan seluruh 45 pancar gue. Yang di trailer tuh yang gue dicelupin ke air, yang gue bangun di padang pasir, terus gue lanjut lagi ke joglo gitu. Nah itu salah satu adegan favorit gue sih. Karena di situ ceritanya gue menceritakan tentang seluruh 45 pancar gitu. Yang selalu menemani kita sebelum kita lahir di kandungan gitu kan. Oke. Dan buat kalian yang penasaran nih, Ari ada satu cerita lagi mungkin kalian bisa dengarkan abis ini. Oke, langsung aja Ri. Oke. Siap. Boleh diceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami? Mistis gue ya. Pengalaman mistis gue itu selain yang berhubungan dengan Jagat Arwah nih ya. Sebelum itu gue pernah, ini sekitar 7 atau enggak 8 bulan lalu, gue tuh lagi abis nganterin cewek gue pulang kan. Gue abis nganterin cewek gue pulang, terus gue lagi nyetir sendirian nih, nyetir sendirian di jalan tol. Oke, gue ada di gerbang tol, gue bayar e-tol, terus tiba-tiba waktu gue abis ngelewatin si pintu tol itu, gue lihat di jendela kiri gue ada poci, men. Waduh. Ada pocong. Berarti melayang tuh? Dia nempel apa gimana tuh? Di luar mobil gue Iya. Tapi di jendela penumpang yang kedua. Yang pertama gitu, sebelah gue persis ada jendela kan, di luar situ. Wah. Gue kaget, gue gituin mobil, gue takut ada mobil kan, gue takut nabrak atau apa gitu. Gue gituin terus hilang. Kayak dia itu si pocongnya itu dia di luar jendela gue persis luar. Gitu ya. Lagi jalan tuh mobil posisi. Dia lagi jalan mobilnya. Nggak berhenti. Kan abis keluar dari gerbang. Oh, berarti berarti nggak ngelayang, dia nempel. Kayaknya. Jadi pas Ari agak calling gitu, dia lepas. Iya, itu lepas, dia cabut kan. Iya. Lepas gitu. Anjir lah. Kayaknya dia mau nemenin lu kali. Jangan lah, gila, gue takut. Kursi penumpang kosong tuh. Gue langsung panik, gue langsung nelfon lah. Temenin gue nyetir gitu. Anjir lah, sayang banget Ari Irham tadi. Iya bener. Gila, gue males banget gue ngeliat kayak gitu di jalanan. Tapi dia nunjukin muka dianya sendiri dong? Enggak, dia miring. Oh miring. Iya. Sekelibat dong, plek hilang aja udah gitu gitu dong. Sekali kedip udah hilang iya, kali ya. Ulang, cepet banget. Buset itu
Aneh banget sih. Pocong gila. Gak jadi pamer gue ke teman-teman gue kan. Gue habis naik sama Ariram nih katanya. Kapan lagi disetirin Arira? Bener. Aneh banget, coba itu aneh banget, pengalaman paling aneh itu. Takut juga semalam tuh, gila. Jam berapa tuh? Jam 10-an kalau nggak salah. Oh alah. Oh, selain ini ada lagi nggak? Ada lagi? Ada dulu waktu kecil, waktu umur gue berapa ya? Gue lupa deh waktu masih kecil pokoknya. Jadi keluarga gue tuh habis pulang dari Dufan. Iya. Pulang dari Dufan, sampai rumah gue mati lampu. Oke, nyalain lilin kan. Itu sekitar jam berapa ya? Beres maghrib kalau nggak salah itu sampai rumah. Mati lampu, aliran kan semuanya mati lampu. Gue masih kecil, nyalain lilin apa segala macam. Gue lagi diam nih di kamar sama nyokap gue sama bokap gue. Gue diam berdua nyalain lilin. Denah rumahnya tuh lo tahu nggak sih? Jadi pintunya ada 3 gitu. Ini kamar mandi, ini pintu kamar, ini pintu kamar juga. Iya. Nah gue tuh di kamar yang kiri. Jadi tengah itu masuk ke kamar mandi. Terus namanya masih kecil kali ya, mungkin bisa masih sensitif melihat gituan gitu. Gue ngelihat ada sosok perempuan rambut panjang melayang lewat masuk ke WC, masuk ke toilet kamar mandi gue. Kayak bener-bener pakai mata apa sudut mata? Bener-bener pakai mata lurus straight. Terus gimana tuh? Ya udah gue diem aja, gue nanya, Pak ada orang emang di rumahnya, ada Simba gitu? Enggak, udah balik katanya Simba katanya. Besok aja deh gitu gue ngomong ya. Gue besok ngomong sama kakak gue aja. Gue ngomong sama kakak gue, lu mah halu kali katanya sama kakak gue. Iya. Namanya anak kecil ya, nggak dipercaya. Gitu ya. Gue lihat dia melayang rambut panjang selutut gitu, melewat kamar, masuk ke kamar mandi gitu. Selutut, bener-bener ya. Oh sama di Jakarta gue punya satu pengalaman lagi. Apa tuh? Di Jakarta gue punya satu pengalaman lagi. Jadi gue lagi syuting nih. Lagi syuting ini di Kaliangkrik, Nepal Van Java. Jadi kan rumah kita syuting itu dibikin seakan kayak joglo gitu kan. Yeah. Rumah kayu dan juga ada kayak lega lah ruang tamunya gitu. Ada satu adegan di mana semua kru dan juga semua pemain harus out dari rumah itu. Karena kameranya dipasang di luar rumah untuk dapetin shot gua keluar dari rumah. Gitu. Jadi semuanya harus out, semua kru dan juga yang ada orang semua yang ada di rumah itu harus out gitu. Oke, semuanya out karena adegannya cukup emosional ya. Jadi kan gue lagi ngumpulin emosi nih. Gue duduk di kursi kayak gini. Terus di depan gue lumayan cukup jauh ada pintu dan pintunya itu ada tirai merah gitu. Kayak rumah zaman dulu, tau gak sih lo yang ada tirainya pintu gitu. Oh iya. Tapi tetap ada pintunya, cuma ada tirainya gitu. Iya. Tirainya warna merah dan di bawah itu ada sedikit gap kan pasti kan. Di bawah tirai itu kan ada sedikit gap gitu kan. Gue lagi ngumpulin emosi karena adegannya lumayan emosional. Gue nundukin kepala ke bawah. Mereka lagi pada persiapan kan ngeset di depan. Semuanya udah pada out. Takut bocor di kamera. Tiba-tiba gue ngeliat ada kaki gitu lewat dari arah kiri ke kanan. Di gap yang di bawah itu, di bawah si tirai itu. Gimana tuh visual kakinya kayak gimana? Pucat, nggak pakai sendal, pakai sepatu ya, kaki aja polosan gitu. Pucat. Dia kayak dansa gitu ngelewat ke kanan, dan di kanan itu nggak ada apa-apa, cuma tembok. Itu berarti agak lama ya di situ buat ngelewat. Lumayan lama, pelan dia soalnya. Jalan tapi dia Sepasang kayak kaki. dansa gitu, dia kayak dia kayak gimana ya, kayak dansa gitu, muter-muter dansa gitu ya? muter gitu deh. Sepasang berarti. kakinya Sepasang ke juga. kiri kanan. Iya, kiri kanan. Kiri kanan. Pucat. Gila. Berarti kan kehalang tirai ya? Kehalang tirai. Kehalang ya. tirai. Kakinya doang yang kelihatan. Yang kelihatan. Untungnya. Jangan dong. Coba kalau sampai atas. Jangan dong. Tapi itu nggak kelihatan sama Tapi bayangan apa gitu. siluetnya kelihatan nggak dari tirai? Nggak kelihatan kakinya aja. Oh gila. Kakinya doang berarti dia ngelewat, gak ada badannya. Wah. Iya itu. Gue kayak Apa nih? gue ceritanya besok. Gak beres nih. Gue ceritanya besok aja dah gitu. Habis itu besoknya cerita. Iya, gue kalau ada cerita horor pasti besoknya deh. Karena gue nggak mau ngebahas malam itu juga gitu. Terus apa tanggapan yang diceritain? Wah serius loh. Wah gila sih kalau misalnya lihat kayak gitu katanya. Lagi syuting ini lagi gitu. Soalnya kan yang setahu gue kalau syuting film horor
setiap syuting film horor tuh pasti ada orang daerahnya yang untuk Ya. ngejauhin kita dari hal-hal gaib gitu kan. Iya. Dan di sini pun harusnya adalah gitu. Jagat Arwah. Karena kan make-upnya make up kuntilanak beneran, genderuwo beneran gitu. Gua nggak tahu visualisasi genderuwo kayak gimana, tapi kan kuntilanak ya gitu kan kuntilanak Iya. gitu. Cuma genderuwo dibikin sama mereka gitu. Banyak juga ya pengalaman dari Ari Irham. Nggak nyangka sih sebenarnya. Kayaknya lebih banyak dari pengalaman kita ya. Iya, bener. Bener banget. Dianya lagi sial apa gue yang lagi sial ya? Nah, gitu. itu kayaknya dua-duanya lagi sial deh. Kayak merekanya beruntung sih. Oh Bisa iya. dilihat Ari Irham. Gue sih nggak beruntung ya. Iya. Nggak jangan deh gitu. Wah, Oke, keren, itu dia keren, tadi keren. cerita dari Ari Irham. Buat kalian nih yang penasaran gimana nih Ari Irham di film Jagat Arwah Wah, iya. sebagai seorang raga, memerankan seorang raga sebagai Aditya ketujuh ya. Betul. Aditya ketujuh, boleh langsung saja ditonton di bioskop-bioskop kesayangan. Kesayangan kalian. Sudah bisa ditonton mulai dari tanggal 29 September 2022. 2022. Betul. Thank you banget Bro Ari sudah Terima menyempatkan kasih banyak waktunya. juga untuk Terima podcast kasih. horor. Iya. Terima kasih banyak. Oke, thank you banget kalian yang udah dengerin sampai akhir. Thank you juga Bro Ari udah menyempatkan waktunya. Ya. Satu lagi, jangan lupa tetap stay safe, stay healthy, and tetap dengarkan podcast. Semi. Horor. Bye bye. Bye bye.